Apa kabar nih buat teman-teman semua? Semoga kabar kalian itu baik-baik saja. Nah, di video kali ini saya akan bakalan membahas sebuah topik dasar terkait saham, teman-teman. Nah, jadi ini video dikhususkan buat teman-teman yang memang belum pernah terjun nih ke dunia pasar modal gitu. Nah, ini merupakan materi yang sempat saya bawakan dan saya share ke teman-teman saya di komunitas UKM, teman-teman. Nah, jadi judulnya itu adalah nabung saham itu mudah, gitu. Di sini apa saja sih yang bakalan kita bahas? Yang pertama yang kita bahas di sini adalah kenapa sih kita harus investasi? Terus yang kedua nih, produk investasi mana sih yang layak nih untuk kita pilih? Terus berikutnya kita harus tahu nih, apa sih kerugian dan kekurangan daripada saham? Selanjutnya, apa sih manfaat daripada saham? Cara mulai investasi saham itu seperti apa? Dan cara analisis sahamnya seperti apa juga? Nah, kenapa harus investasi? Jawaban simple untuk pertanyaan ini adalah karena ada yang namanya inflasi, teman-teman. Faktanya dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2012 sampai tahun 2021, rata-rata inflasi di Indonesia itu sebesar 4,04% per tahun, teman-teman. Jadi ini menjadi dasar kenapa sih kita perlu investasi. Karena nanti biar uang kita tuh nggak tergerogoti, teman-teman ya. Jadi sini saya punya sebuah ilustrasi. Jadi di tahun 2012 gitu kan, uang 50.000 teman-teman itu bisa membeli 4 mangkok makanan. Dan pada tahun 2016 itu dengan uang yang sama juga, teman-teman bisa membeli 3 mangkok makanan. Nah, ini mulai menurun nih jumlahnya. Dan pada tahun 2021 teman-teman hanya bisa membeli 2 mangkok makanan yang serupa. Nah, inilah contoh daripada sebuah inflasi, teman-teman. Jadi harga barang itu sudah mulai mengalami proses peningkatan seperti itu. Nah, untuk produk investasi mana sih yang mungkin bisa teman-teman pilih? Nah, di sini ada 4 jenis produk, teman-teman. Tabungan yang pertama, itu bunganya dapat 2% per tahun, teman-teman. Dan kalau kita bandingkan dengan nilai inflasi kita yang mencapai 4,04% tersebut, nah ini jauh di bawah daripada nilai yang bisa dikejar gitu kan untuk nilai inflasinya. Ini istilahnya kita tuh tekor jadinya kalau kita pakai return tabungan ini. Nah, kalau deposito ini jauh lebih tinggi daripada tabungan. Dan jauh lebih tinggi dan lebih tinggi juga daripada inflasi kita, teman-teman. Tapi sayangnya itu tidak terlalu signifikan. Kita masih dapatkan untung tapi sedikit, teman-teman. Sedangkan untuk obligasi sendiri itu returnnya 5%. Nah, ini lumayan lah, lebih tinggi kan. Dan saham sendiri itu returnnya sampai 15,44%, teman-teman, per tahun. Jadi ini 3 kali lipatnya dari obligasi. Dan bahkan bagi kita itu kan cukup tinggi sekali ya ketimbang nilai inflasi kita gitu kan. Jadi benar-benar bisa menutupi inflasi yang akan terjadi gitu kan ya. Jadi kita bisa memperoleh keuntungan yang lumayan seperti itu. Jadi saham lah menjadi salah satu pilihan untuk investasi kita, teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas kerugian dan keuntungan saham. Nah, di sini kenapa saya cantumkan kerugian dulu? Kenapa nggak keuntungan gitu kan ya? Jadi sebelum kita berinvestasi atau melakukan apapun itu, kita harus tahu dulu nih apa sih ruginya gitu kan. Kalau untung aja yang kita gini itu kayak seal
komersil yang jualan produk investasi bodong aja gitu kan ya. Kalau yang jualan produk investasi bodong pasti keuntungan aja dulu disampaikan gitu kan ya. Kalau sini kalau kita yang namanya sebuah investasi yang benar, ya kerugian kita harus tahu dulu. Karena ketika kita tahu rugi, kita akan menyadari kita siap nggak nerima kerugian tersebut, seperti itu. Kerugian yang pertama dari investasi saham adalah terjadi namanya delisting, teman-teman. Untuk delisting itu sendiri, itu ada dua penyebabnya. Yang pertama, perusahaan tersebut memang berkeinginan untuk keluar daripada bursa itu sendiri. Nah, sehingga dia memutuskan dia tidak akan mau memperdagangkan sahamnya lagi. Contohnya kayak Aqua, seperti itu. Terus yang kedua, penyebab dia delisting itu karena perusahaan tersebut bangkrut. Jadi ketika perusahaan itu bangkrut, ya teman-teman sebagai pemegang sahamnya tidak akan mendapatkan apa-apa, seperti itu. Terus yang kedua adalah capital loss. Capital loss ini adalah selisih antara harga jual dengan harga beli. Dimana ketika contohnya ya, ketika teman-teman beli di harga 100.000, sekarang turun nih harganya jadi 50.000 dan teman-teman jual. Nah, itu disebut sebagai capital loss. Teman-teman menderita kerugian sebesar 50.000. Nah, berikutnya ada yang namanya keuntungan, teman-teman. Nah, untuk keuntungan yang pertama itu terkait corporate action atau aktivitas perusahaan ya. Contohnya seperti kayak pembagian dividen, seperti itu. Jadi teman-teman ketika punya saham dan perusahaan membagikan dividen, teman-teman akan dapatkan keuntungan. Dividen itu sendiri merupakan balas jasa yang diberikan kepada perusahaan kepada pemegang saham atas kesediaannya untuk menaruh dananya di saham tersebut gitu. Itu sebagai bentuk apresiasi lah karena kalian sebagai pemegang saham gitu. Terus yang kedua adalah capital gain. Nah, capital gain ini kebalikan dari capital loss, teman-teman. Jadi selisihnya itu selisih lebih. Jadi kalian beli itu 100.000, sekarang kalian jual jadi 200 gitu. Jadi kalian untung nih 100.000, lumayan dong. Terus yang ketiga nih teman-teman, ada namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi ketika terjadinya rapat umum pemegang saham, teman-teman bisa hadir nih ke sana. Teman-teman bisa memiliki keuntungan. Keuntungan berupa apa? Teman-teman bisa menyampaikan pendapat teman-teman. Jadi teman-teman itu punya hak suara nih di sana. Terus biasanya ketika RUPS, biasanya sih teman-teman dapat yang namanya bingkisan gitu. Jadi itu juga menjadi suatu keuntungan nih buat teman-teman. Terus next one, apa sih manfaat saham? Nah, kalau kita bicara masalah manfaat saham, teman-teman, ada 5 nih. 5 orang gitu kan ya. Atau 5 subjek gitu kan yang memperoleh keuntungan. Yang pertama tuh bagi pengusaha. Nah, bagi pengusaha ini menjadi sebuah sumber pembiayaan, teman-teman. Karena ketika seorang pengusaha itu membuat suatu usaha gitu kan dan dia kekurangan modal, nah dia bisa nih melakukan yang namanya IPO atau Initial Public Offering. Nah, jadi ini bisa menjadi penambah dana gitu. Terus bagi investor, nah untuk bagi investor sendiri itu ini merupakan sarana investasi. Bagi masyarakat, ini akan menciptakan lapangan kerja dan profesi, teman-teman. Nah, ketika perusahaan tersebut melakukan IPO atau Initial Public Offering, nah sebenarnya ini menjadi hal yang bagus nih. Jadi saham tersebut ketika dia masuk ke bursa, nah, itu akan menambahkan pilihan saham. Dan ini juga kan untuk orang-orang yang bekerja atau memiliki profesi sebagai seorang
broker gitu kan ya, atau pialang. Nah, ini menjadi hal yang baik nih gitu kan ya. Jadi apalagi dia IPO itu underwriternya tuh kan harus memakai sekuritas nih. Nah, ini juga menjadi tambahan job nih gitu kan ya. Nah, ini kan jadi tambahan job nih kan. Nah, ini yang sih maksud di sini gitu kan, banyak tenaga kerja tuh bukan diserap nih gitu, baik dari sekuritas, baik dari segi lembaga-lembaga pemerintah gitu teman-teman. Terus bagi negara, kalau kita ngomongin masalah bagi negara, itu menjadi suatu keterbukaan dan profesionalisme iklim usaha yang sehat juga gitu. Jadi ketika perusahaan itu melakukan IPO, dia kan harus melakukan keterbukaan informasi nih terkait laporan keuangannya gitu kan ya. Gak boleh nih dia ada yang istilahnya disembunyikan gitu. Habis itu bagi emiten atau bagi perusahaan, itu untuk penyebaran kepemilikan ke seluruh lapisan masyarakat teman-teman. Jadi tidak hanya dimiliki oleh satu orang saja atau satu perusahaan saja, tapi biar masyarakat juga punya nih saham ini dan bisa istilahnya dapat manfaat nih gitu. Jadi ketika ada RUPS, rapat umum pemegang saham, perusahaan ini punya banyak nih argumentasi atau banyak punya pemikiran nih gitu. Jadi kedepannya perusahaan ini bisa menjadi. Next one, gimana sih cara untuk memulai investasi saham? Caranya cukup mudah ya, ada step by stepnya. Yang pertama tuh teman-teman cukup siapkan dokumen pribadi dari KTP, NPWP dan kopi buku tabungan pastinya. Terus teman-teman tuh wajib melakukan isi formulir dari perusahaan sekuritas gitu. Kalau dulu kan secara offline nah gitu kan. Dan sekarang nih udah bisa nih secara online nih gitu teman-teman. Terus setorkan dana awal ke nomor rekening dana investor teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah mengisi formulir dari sekuritas tersebut, teman-teman pasti udah dapat rekening nantinya gitu kan, rekening investor. Teman-teman store dana di sana. Dan teman-teman udah siap untuk berinvestasi gitu. Kalau dulu tuh untuk prosesnya ini kan cukup lama kan, tapi kalau sekarang tuh ya paling 1 atau 2 harian udah jadi rekening teman-teman gitu secara online. Nah, cara analisis saham. Nah, ketika teman-teman terjun nanti, teman-teman harus tahu nih, apa sih yang teman-teman bisa gunakan untuk menganalisis dalam memilih saham yang mana yang baik dan mana yang tidak baik nih gitu. Secara umum teman-teman, atau yang sering dipergunakan itu namanya analisis teknikal dengan analisis fundamental teman-teman. Nah, di sini saya akan tunjukkan untuk analisis teknikal. Nah, analisis teknikal ini kan terkait dengan gambar-gambar atau pola-pola dari pergerakan harga saham atau istilahnya chartnya gitu kan ya. Nah, di sini saya sudah tampilkan gitu kan. Dalam analisis teknikal teman-teman itu kan ada banyak nih. Ada yang memakai indikator-indikator, ada yang benar-benar melihat chartnya itu sendiri gitu kan ya. Gimana sih pola-pola chart yang terjadi, dan masih banyak sih metode-metode teknikal yang bisa teman-teman gunakan. Nah, di sini saya menunjukkan salah satu analisis teknikal dengan melihat chart pattern itu sendiri gitu kan ya. Di sini ada gambar yang namanya double bottom teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu screenshotan dari saham BCA teman-teman. Habis itu analisis fundamental. Nah, kalau bicara masalah analisis fundamental, itu kan ada 2 jenis nih. Ada yang secara kualitatif dan secara kuantitatif. Nah, secara kualitatif tuh contohnya kayak misalkan kebijakan pemerintah seperti itu, ataupun kebijakan daripada perusahaan, manajemen perusahaan tersebut gitu kan, yang di luar daripada angka-angka. Dan ada juga yang bersifat angka-angka, contohnya kayak laporan keuangan gitu. Jadi di sini untuk analisis fundamental tuh kan ada banyak nih. Ada yang menggunakan pendekatan PER, PBV, ada yang menggunakan pendekatan dividen,
ya. Jadi dia menggunakan dividen discounted cash flow, dividen discounted model. Ada juga menggunakan cash flow gitu kan. Untuk cash flow-nya tersebut namanya discounted cash flow gitu kan. Nah, di sini saya tampilkan contoh perhitungan dengan menggunakan pair, teman-teman. Jadi saham yang saya perhitungkan di sini gitu kan, saham yang saya pakai di sini adalah saham BCA, teman-teman. Nah, jadi berdasarkan perhitungan pair ini, teman-teman, didapatkan bahwa harga wajar perusahaan BCA ini ternyata di 7.500 nih di tahun 2022 gitu. Mungkin gitu aja sih, teman-teman ya. Ini hanya sebagai gambaran umum buat teman-teman yang memang awal nih di saham. So, teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Thanks for watching buat teman-teman semua, and see you in the next video, teman-teman ya. Goodbye.